Seorang pria terbangun dengan talenta dewa sniper yang sangat akurat. Namun ia tidak memilih pemanah utama. Justru ia memilih seorang pembunuh yang tidak ada hubungannya sebagai profesi WE. Melihat ini, seluruh siswa di sekolah pun tertawa terbahak-bahak. Bahkan kepala sekolah pun meragukan akalnya. Namun hanya pria itu yang tahu. 2,5 tahun kemudian, para dewa dari dunia lain dalam permainan akan menyerang bumi. Manusia TS yang sembrono. Di kehidupan sebelumnya, Qin Chuan meskipun adalah dia pemanah di seluruh server. Ia hanya bertahan hidup selama 20 tahun di akhir dunia. Ia tetap mati di tangan dewa yang paling tidak berguna. Tidak disangka ketika ia membuka mata lagi. Ia ternyata kembali ke hari pembukaan server dia permainan. Saat ini, setelah memasuki permainan, dia tidak pergi ke Monster Day untuk naik level. Melainkan ia berjalan menuju rumah pemburu di desa. Karena menurut ingatan dari kehidupan sebelumnya. Di sini, pemburu memiliki sebuah misi tersembunyi. Asalkan membantu dia membunuh Raja Serigala dalam waktu 3 hari. Ia bisa mendapatkan sebuah peralatan WY, tengkorak makhluk aneh. Tidak hanya setiap kali naik level bisa mendapatkan tambahan 5 poin atribut bebas. Dan setiap BSS terbunuh. Juga bisa mendapatkan 1 poin evolusi. Setelah menyelesaikan tugas, Qin Chuan melihat tengkorak makhluk aneh di tangannya dan tersenyum lebar. Tidak heran itu adalah item WY. Atribut ini memang XXX. Namun, tidak disangka, begitu dia keluar pintu. Sejumlah pemain langsung mengepungnya. Orang ini bisa mendapatkan tugas. Pasti sudah diaktifkan. Semua orang menangkapnya. Qin Chuan malas membuang kata-kata dengan mereka. Dia langsung mengaktifkan mode penyamaran. Melangkah dalam bayangan. Qin Chuan melihat ke arah kemampuannya. Talenta Dewa Sniper memiliki 2 efek. Efek pertama adalah serangan jarak jauh yang selalu tepat sasaran dan memiliki kerusakan nyata. Efek kedua adalah setiap meningkatkan jarak dari target sejauh 1 meter. Kerusakan bisa meningkat 10%. Ini sangat cocok dipadukan dengan pisau bayangan D menghasilkan ledakan tinggi. Dan selama tidak terungkap, maka mode penyamaran adalah milik YJ. Ini sepenuhnya sesuai dengan harapan Qin Chuan. Tak lama setelah itu, Qin Chuan tiba di Dungeon tingkat 5, dataran babi hutan. Karena saat ini belum ada pemain yang bisa datang ke sini. Saat itu, seekor babi hutan sedang makan rumput dengan santai. Qin Chuan tanpa ragu melemparkan pisau terbang penyamaran bayangan. Energi hitam pekat terkumpul di tangannya. Berubah menjadi mata pisau yang melesat cepat. Qin Chuan dapat merasakan dengan jelas. Ada kekuatan tak terlihat yang memperbaiki posisinya. Membuatnya melempar dengan lebih cepat dan tepat. Dalam sesaat, ia melintasi jarak 30 meter. Dengan tepat, ia mengenai ginjal babi hutan. Angka kerusakan yang besar langsung muncul di atas kepala babi hutan. Babi malang itu dengan tidak jelas langsung menerima nasi kotak, mati. Membunuh babi hutan kelas S di luar level. Mendapatkan 70 poin pengalaman. Qin Chuan melirik dengan cepat. Seperti yang diharapkan, tidak ada sehelai bulu babi pun yang jatuh. Di kehidupan sebelumnya, dia menghabiskan 10 tahun di Tianqi. Dia sudah tahu betul sifat permainan ini. Tingkat kesulitannya sangat tinggi. Tingkat jatuhnya item sangat rendah. Namun Qin Chuan tidak berharap monster-monster kecil ini menjatuhkan barang-barang yang bagus. Untuk memperoleh peralatan yang benar-benar bagus, dia harus membunuh bos. Tujuan utamanya adalah untuk naik level. Seekor babi hutan memberikan 70 poin pengalaman. 11 hingga 12 ekor sudah cukup untuk naik level. Dia sekarang membunuh seekor babi dalam 18 detik. Hanya butuh 2,5 menit. Qin Chuan tidak bisa menahan kegembiraannya. Pemain yang naik level di dia mendapatkan hadiah tambahan. Dia melewatkannya di kehidupan sebelumnya. Kali ini dia benar-benar bisa melakukannya. Selanjutnya, Qin Chuan langsung bertransformasi menjadi babi hutan 55. Dia muncul dan menghilang di antara rumput liar. Serangannya adalah MS. Tidak lama kemudian, dia menerima pemberitahuan yang diinginkannya. Anda telah mencapai level 2. Menerima poin atribut bebas. Berkat makhluk aneh aktif. Anda mendapatkan tambahan 5 poin atribut bebas. Serangkaian pemberitahuan membuat Qin Chuan terkejut. Naik 1 level dapat memperoleh 20 poin atribut. Ini 2 kali lipat dari pemain biasa. Kemudian Qin Chuan sesuai dengan 2, 1. Proporsi keketangkasan dan kekuatan. Setelah menambahkan poin, Qin Chuan melanjutkan perjalanannya. Kali ini, ia memfokuskan perhatian pada babi hutan level 7. Meskipun babi hutan level 7 memiliki lebih dari 1000 poin kesehatan, tetapi itu juga layak dicoba. Qin Chuan mengumpulkan belati bayangan di tangannya dan melemparkannya. Kerusakan 2 segera terlihat. Meskipun kerusakan meningkat banyak, tetapi jelas tidak cukup menghadapi babi hutan level 7 yang kesehatannya melonjak. Detik berikutnya, babi hutan mengeluarkan teriakan marah. Dengan kepalanya yang menunduk, ia mulai berlari menuju Qin Chuan. Untungnya, ia segera mengaktifkan mode penyamaran. Saat babi hutan meluncur ke posisi asalnya, Qin Chuan sudah berada beberapa belas meter jauhnya. Dengan suara, swoosh, belati bayangan meluncur keluar.
Babi hutan yang hampir mati itu langsung terkapar di barat laut. Membunuh babi hutan level 7. Mendapatkan sedikit poin pengalaman. Namun, melihat pemandangan ini, Qin Chuan mengernyitkan dahi. Dalam situasi di mana dia tidak bisa MS, dia harus mengandalkan pergerakan untuk menghindar. Saat ini levelnya terlalu rendah dan ketangkasan tidak cukup. Begitu dikejar oleh banyak babi hutan. Dengan tubuh Qin Chuan yang rentan, hasilnya bisa langsung mati di tempat. Segera dia mengalihkan perhatian ke babi hutan level 6 di samping. Melihat nilai kehidupan 900 poinnya, dia tersenyum jahat. Bagus, kamu adalah targetnya. Sementara itu, ketika Qin Chuan terus MS babi hutan, tim juga bergerak menuju padang babi hutan. Pria terdepan adalah pejuang berat dengan kelas tersembunyi. Pertahanan lebih dari 3 kali lipat pemain biasa. Di dalamnya juga ada seorang gadis pendeta api ilahi, yang bisa memberikan serangan rekan dengan kerusakan suci. Cukup untuk menembus pertahanan babi hutan. Namun, baru saja memasuki padang babi hutan, dia melihat dari jauh seekor babi hutan level 6. Babi hutan itu jatuh mati seketika. Selain itu, sang pembunuh dalam tim langsung membelalak arah percepatan samping. Dari ikon, itu tampak seperti menjatuhkan peralatan. Pemanah dalam tim langsung bersemangat. Babi hutan Z5 itu. Sambil berkata, dia bersiap untuk maju dan mengambil peralatan itu. Namun, sebelum dia melangkah, dia ditahan oleh kapten. Kapten berkata dengan wajah serius. Ada orang. Detik berikutnya, sebuah bayangan perlahan muncul tidak jauh dari sana. Setelah melihat mereka dari jauh, dia menghilang lagi. Asasin di tim langsung melirik dengan terkejut. Bentuk keterampilan seharusnya adalah menyusup. Tapi masalahnya, penyamaran tidak mungkin digunakan secara langsung setelah menghilang. Harus menunggu waktu pemulihan. Namun jelas orang itu tidak melalui proses ini. Kapten merasakan sesuatu di hatinya. Dia berkata keras-keras ke arah tempat bayangan itu menghilang. Saya Long Teng. Ingin berteman dengan Anda. Pada saat itu, Long Teng juga menyadari. Babi hutan yang baru saja itu adalah hasil serangan MS orang ini. Ditambah lagi, lawan segera menunjukkan kemampuan penyamaran. Spekulasi naga. Lawan merupakan profesi tersembunyi bertipe pembunuh. Qin Chuan juga terkejut sejenak. Ternyata dia. Di kehidupan sebelumnya, Qin Chuan sering berurusan dengan Long Teng. Di kehidupan sebelumnya, mereka berdua adalah pemeringkat 10 teratas di dunia. Demi bersaing mendapatkan dia, mereka berjuang keras. Mengingat hal itu, Qin Chuan mengakhiri mode penyamaran. Ternyata ini adalah saudara Long Teng. Lama mendengar nama besarmu. Long Teng tanpa banyak bicara langsung memberikan undangan. Saudara, apakah Anda ingin bergabung dengan tim kami untuk level up bersama? Spekulasi naga. Qin Chuan mampu memberikan damage tinggi pada MS babi hutan dengan sekali serangan. Pasti tidak bisa mengeluarkan D secara beruntun. Maka, selama periode putusnya damage, tim kecil mereka bisa membawa lawan untuk level up. Rekan tim lainnya segera memahami pikiran kapten. Bos, jangan khawatir, kita akan membentuk tim dengan baik. Ada prajurit berbaju zirah berat di depan yang memimpin. Anda hanya perlu fokus pada output. Selagi pemain lain belum datang, mari kita tingkatkan level kita dulu. Mengenai undangan antusias beberapa orang, Qin Chuan tentu saja menolak. Dia sudah terbiasa sendiri. Jadi, dia tidak bergabung dalam tim. Setelah mengatakannya, dia langsung berpaling dan pergi tanpa menunggu Long Teng berbicara. Long Teng tampak agak canggung. Tidak menyangka bahwa reputasinya yang terkenal. Undangan yang dia berikan malah bisa ditolak. Namun, dia tidak akan menunjukkan emosinya di wajahnya. Dia hanya menatap jauh. Menunggu Qin Chuan untuk menyerang lagi. Dia yakin Qin Chuan ingin mengulangi ledakan tinggi sebelumnya. Paling tidak membutuhkan waktu cooldown setengah jam. Namun, sebelum pemikiran ini berlalu, dia melihat babi hutan tingkat 6 terjatuh ke tanah. Begitu cepat dia bisa menyerang lagi. Alis Long Teng berkedut. Dari tadi hingga sekarang paling lama hanya setengah menit. Takutnya, bakatnya sudah mencapai level S. Namun, detik berikutnya Long Teng menemukan sesuatu yang tidak beres. Dalam jarak 50 meter, monster itu dibunuh dalam sekejap. Orang ini benar-benar apakah dia pembunuh atau tukang belah? Jika melihat diri sendiri di sini, 5 atau 6 orang hanya untuk satu babi hutan level S. Babi hutan itu hampir saja merenggut nyawa. Sungguh, tanpa perbandingan tidak ada perbedaan. Setelah beberapa kali menyerang, dalam jarak 50 meter, Qin Chuan sudah bisa menguasainya dengan baik. Hanya menunggu peningkatan atribut untuk bisa semakin menjauh. Akhirnya mencapai pembunuhan musuh dari jarak jauh. Jika di kehidupan ini, Dewa Pedang yang menyebalkan itu kembali muncul. Dia harus tahu apa itu talenta Dewa Sniper. Qin Chuan berpikir dalam hati. Menargetkan babi hutan di kejauhan. Anda telah naik ke level 3. Mendapatkan poin atribut bebas. Memberi berkah makhluk aneh aktif. Anda mendapatkan tambahan 5 poin atribut bebas. Kali ini, Qin Chuan mendapatkan 15 poin. Poin tersebut dibagi ke atribut ketangkasan.
Atribut ketangkasan juga mencapai 37 poin. Sudah bisa mencapai atribut setara pembunuh biasa level 6 atau 7. Qin Chuan tak bisa menahan rasa bahagianya. Memperoleh tengkorak makhluk aneh pada waktu dia memang pilihan yang bijaksana. Tapi tidak menyangka melihat ke arah tim Long Teng. Namun menemukan mereka meninggalkan seekor babi hutan dengan sisa darah sepertiga. Mereka pun berlari ke arah desa pemula tanpa menoleh kembali. Qin Chuan seketika merasa bersemangat. Jangan-jangan bos telah muncul. Dalam apokalipse ada sebuah pengaturan, yaitu pemain yang dalam waktu yang sama banyak, setelah membunuh jenis monster tertentu secara berulang, akan mengeluarkan bos yang sesuai. Pasti saja kelinci bos itu hampir muncul. Tanpa ragu sedikit pun, Qin Chuan juga mengikuti ke arah desa pemula. Pada saat ini, ketangkasan 7 poinnya mulai menunjukkan efek. Dia tidak hanya berhasil mengejar tim Long Teng dengan cepat, tetapi juga berhasil melewati mereka dengan mudah. Sementara itu, luar baru. Seekor kelinci yang sangat besar sedang melompat-lompat bolak-balik, menghancurkan seorang pemain dengan cepat. Tapi ini sama sekali tidak menghalangi semangat pemain. Ini adalah satu-satunya bos di desa pemula dia. JD bisa menjatuhkan barang-barang bagus. Terlebih lagi, sekarang apokalipse sangat populer. Secara sembarangan menjatuhkan satu perlengkapan bisa dijual dengan harga tinggi. Mimpi untuk kaya sudah di depan mata. Para pemain datang silih berganti. Jika ada seseorang yang menghalangi di depan, pemain yang pemarah bahkan akan langsung menyerang dengan satu serangan. Namun, segera ada pemain yang menyadari ada yang tidak beres. Baguslah kita sudah menyingkirkan bos itu. Tapi kenapa tidak ada sedikit pun damage yang bisa dikeluarkan? Coba lihat lagi. Pertahanan bos ternyata mencapai 205 poin. Secepatnya, ada pemain yang berteriak marah. Sandiwara perencana, keluarlah. Ini adalah bos yang tidak bisa dihadapi oleh pemain pemula. Pengembalian uang Jenewa. Namun, di antara pemain juga terdapat banyak yang memiliki profesi tersembunyi. Mengandalkan keunggulan profesi mereka, mereka juga bisa memberikan damage tertentu. Dengan cara ini sedikit demi sedikit mengakumulasi, sampai juga menjatuhkan lapisan darah kelinci liar bos. Melihat hasil pertempuran yang begitu gemilang, para pemain semakin bersemangat. Meskipun pemain yang tidak bisa ditembus pertahanannya, juga tidak memiliki niat untuk mundur. Dengan semangat mengejar bos. Sementara semua orang menghitung berbagai kemungkinan. Sebuah angka kerusakan besar muncul di atas kepala kelinci, melayang di atasnya. 976. Melihat hal itu, pemain lain langsung heboh. Ada. Mereka debos sepanjang hari. Setelah susah payah mengurangi lapisan darah. Bagaimana tiba-tiba muncul angka kerusakan yang sangat mencolok. Saat itu juga, beberapa pemain agresif mulai merencanakan. Tidak peduli apakah itu menggunakan ceat. Pertama, tangkap orang itu. Jika tidak, hak milik bos. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Mendengar kata-kata itu, pendapat semua pemain menjadi sangat sejalan. Bahkan jika mereka dikos satu persatu oleh bos liar, itu tidak mempengaruhi tekad mereka untuk menemukan orang misterius itu. Apalagi, ada pemain yang mengarahkan skillnya ke posisi Qin Chuan sebelumnya. Dengan ganas menggunakan skillnya, mencoba membunuhnya secara langsung dalam mode penyamaran. Dalam bayangan, Qin Chuan merasa khawatir. Wah, luar biasa. Beruntung dia bisa menyamar tanpa batas. Jika tidak, pasti akan dibunuh oleh pemain gila ini. Qin Chuan pun mencari tempat untuk bersembunyi. Dia ingin mengamati terlebih dahulu. Datang lagi saat darah bos tersisa sepertiga juga tidak terlambat. Pada saat yang sama, tim Long Teng juga berlari kembali dengan susah payah. Setelah mendengar apa yang terjadi barusan, mereka langsung menebak bahwa itu adalah perbuatan Qin Chuan. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Long Teng juga telah membuat keputusan tegas. Dia memanggil anak buahnya dan memberi beberapa instruksi. Dia membawa anak buahnya menjauh dari bos kelinci. Beberapa guild lainnya merasa bingung. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kerajaan Long Teng malah ingin melepaskan ini? Kesempatan besar untuk mengukir nama. Ini tidak seperti gaya mereka. Beberapa ketua guild baru saja ingin mencoba menanyakan situasi. Namun mereka mendengar Long Teng berbicara dengan suara keras kepada sekelilingnya. Qin Chuan, kami Long Teng Yu Chao menyerah pada bos ini. Nama ini membuat beberapa ketua terkejut. Sebelumnya saya belum pernah mendengar tentang ahli seperti ini. Karena ketika sudah membunuh bos pertama. Namun mereka menjadi sangat bersemangat. Baiklah, baiklah, baiklah. Ternyata namanya Qin Chuan. Kau ini jangan sampai saya menangkapmu. Qin Chuan tidak terlalu mempedulikan kata-kata pemain lain. Justru kata-kata Long Teng membuatnya tersenyum. Ternyata dia memang orang yang ada dalam ingatannya. Mengenai mengungkap namanya, Qin Chuan tidak begitu peduli. Karena menunggu pembunuhan pertama bos. Dia juga tidak akan menyembunyikan idnya. Itu hanya masalah waktu. Dalam pikirannya, Qin Chuan kembali melemparkan pisau bayangan. 976. Bar darah bos kelinci liarnya hilang sedikit. Dan pemain yang menyergap di posisi serangannya sebelumnya menemukan Qin Chuan muncul di tempat yang lebih jauh.
merasa cukup sia-sia. Mereka ngapain di sini? Itu adalah pembunuh yang bisa bersembunyi. Beberapa ketua juga berkumpul untuk berdiskusi sejenak. Mereka segera mencapai kesepakatan. Semua anggota klub dipanggil untuk menyerah pada bos B055. Seiring dengan berkurangnya jumlah pemain, kelinci liar secara bertahap kehilangan target serangan. Dengan cepat mengalihkan kebencian ke Qin Chuan. Namun, ia juga tidak mampu untuk melawan penyamaran. Jadi ia hanya bisa melompat saat Qin Chuan menyerang. Mencoba untuk menjatuhkan musuh yang menjengkelkan ini. Kelinci liar B sangat cepat. Hanya sekitar 10 meter jauhnya. Dalam sekejap, ia bisa melompat ke posisi Qin Chuan. Dan setelah mendarat, ia juga akan menyebabkan gelombang kejut dalam jarak tertentu. Cukup untuk menjatuhkan pemain di tahap ini. Namun, Qin Chuan sudah mempersiapkan diri. Ia mulai bergerak sambil bersembunyi. Dengan mengandalkan 7 poin kelincahan yang tinggi. Cukup untuk membuatnya keluar dari gelombang kejut tepat waktu. Posisinya tidak mengalami sedikit pun kerusakan. Tapi Qin Chuan mengerti. Penampilan hari ini seharusnya menarik perhatian banyak guild. Mereka pasti akan bekerja keras untuk melatih pemanah. Hanya dengan mode penyamaran tingkat besi hitam pasti tidak cukup aman. Setelah menerima serangan sepihak selama 2,5 menit, bar darah kelinci liar B akhirnya habis. Dengan tubuh besar itu jatuh, menjatuhkan beberapa bola cahaya. Para pemain di sekitar sangat menginginkannya. Sayangnya, hak kepemilikan jarahan ada di tangan Qin Chuan. Meskipun mereka mendekat, mereka tidak akan mendapatkan apapun. Namun meskipun begitu, banyak pemain yang mengelilinginya. Bersiap untuk menghabisi Qin Chuan saat dia mengambil barang. Qin Chuan tentu saja tahu niat kelompok ini. Tapi dia tidak menghiraukannya. Hanya karena setelah mengalahkan 20-0 SS dia sudah mencapai level 4. Dan juga mendapatkan cukup banyak poin atribut. Jadi bagaimana kelompok kura-kura ini bisa mengejar kelinci yang gesit? Qin Chuan dengan santai menambahkan semua poin atributnya ke ketangkasan. Melihat nilainya, dia tersenyum dengan licik. 74 poin ketangkasan. Saat ini, bahkan 10 anjing pun tidak bisa mengejar saya. Qin Chuan melihat ke arah kelinci raksasa. Ada 5 bola cahaya di sekelilingnya. 4 peralatan dan 1 buku keterampilan. Ini bisa dibilang sebagai keberuntungan besar. Terutama jatuhnya buku keterampilan membuat Qin Chuan tertegun. Dalam kehidupan sebelumnya, dia mengulangi permainan tapi tidak pernah melihatnya lebih dari beberapa kali. Akhirnya Z datang dan bos dia langsung dijatuhkan. Saat Qin Chuan merenungkan betapa baiknya keberuntungannya, Long Teng mengirimkan pesan pribadi kepada teman. Apakah kamu bisa menjual peralatan yang tidak kamu gunakan padaku? Tenang saja. Harganya akan membuatmu puas. Permintaan Long Teng tidak mengejutkan Qin Chuan. Dia sendiri di dunia nyata adalah pewaris dari konglomerat multinasional. Kembali sebagai orang kaya generasi kedua. Namun, orang ini juga sangat memiliki harga diri. Dia tidak akan pernah menggunakan taktik licik. Jika ada peralatan yang tidak terpakai, memberikan kepada dia juga merupakan pilihan yang baik. Mengenai hal ini, Qin Chuan menjawab tidak masalah. Long Teng yang menerima jawaban merasa lega. Beberapa rekan satu tim juga merasa terinspirasi. Kelinci raksasa adalah bos tingkat besi hitam. Peralatan yang dijatuhkan setidaknya juga tingkat besi hitam. Di desa pemula, itu bisa dibilang sebagai artefak. Jika tim mereka bisa mendapatkan 1 atau 2 barang, kekuatan mereka berkembang pesat. Sementara itu, ada pemain yang menemukan bola cahaya di sekitar bos kelinci sedang perlahan menghilang. Segera ada pemain yang tidak menyerah berteriak. Cepat gunakan keterampilan kelompok untuk menyerang. Keterampilannya hanya sekitar 30 poin. Selama menggunakan beberapa keterampilan lagi, bisa menjatuhkannya. Dalam sekejap, beberapa keterampilan dijatuhkan. Ada juga pemain yang mengayunkan pisau rusaknya ke udara. Penyamaran hanya tidak terlihat. Bukan berarti tidak bisa melihat. Bukan berarti tidak bisa kembali. Qin Chuan tersenyum tipis. Pada saat mengambil barang yang jatuh, dia sudah berlari keluar sejauh lebih dari 10 meter. Ini adalah saatnya bagi sekelompok orang ini untuk mendapatkan sedikit pelajaran. Segera, sebuah pisau terbang penyamaran bayangan diluncurkan, yang langsung mengenai pemain MS yang tadi berteriak. Pemain yang tiba-tiba mati itu terjatuh tak bangun lagi. Hal ini membuat beberapa orang di sekitarnya terkejut. Saat itu, orang-orang akhirnya mengerti bahwa lawan mereka sama sekali tidak berada di dimensi yang sama. Jika ingin membunuh dalam sekejap, sama sekali tidak ada cara untuk bertahan. Pemain yang tersisa pun akhirnya kehilangan semua harapan. Pada saat yang sama, Qin Chuan juga membuka buku keterampilan untuk melihat. Luka robek. Keterampilan pasif. Menyebabkan kerusakan sambil merobek luka. Menyebabkan kerusakan sebesar 0% setiap detik. Bertahan selama 3 detik. Qin Chuan agak terkejut. Dengan serangan saya sekarang ditambah kerusakan tetap dari luka robek. Hampir mencapai 24 poin setiap detik. 3 detik berarti 72 poin. Jika bisa mendapatkan tambahan dari talenta Dewa Sniper, pada jarak 50 meter akan mencapai 360 poin. Ini adalah peningkatan yang sangat besar. Setelah mempelajari keterampilan,
Qin Chuan melihat peralatan di dalam ranselnya. Pertama, ada BS yang mirip dengan gigi kelinci. Ini dapat meningkatkan 50 poin serangan. Namun, persyaratan peralatannya harus level 5. Kemudian melihat perlengkapan berikutnya, yaitu pelindung kulit kelinci liar. Ini dapat meningkatkan 20 poin pertahanan dan Zeto poin kehidupan. Peralatan ini juga memberikan peningkatan yang cukup besar bagi Qin Chuan. Saat ini, dia hanya memiliki 190 poin kehidupan dasar. Meskipun bisa menyusup tanpa batas. Namun, harus tetap waspada. Dari 5 barang yang dijatuhkan bos, 3 diantaranya sangat berguna. Keberuntunganku memang telah berubah lebih baik. Qin Chuan berpikir dalam hati. Di kehidupan sebelumnya, dia tidak pernah seberuntung ini. Saat ini, bisa dibilang kehidupannya sedang meningkat pesat. Qin Chuan dengan puas melihat perlengkapan berikutnya. Kekuatan panjang kaki kelinci. Ini dapat meningkatkan 50 poin serangan. Pada dasarnya, ini adalah versi jarak jauh dari gigi kelinci BS. Pada tahap ini, pemain hanya bisa membawa satu jenis senjata. Meninggalkan busur ini di tangan tidak terlalu berarti. Saya melihat bahwa Long Teng memiliki seorang pemanah di bawahnya. Jika harganya sesuai, busur ini bisa dijual kepadanya. Qin Chuan mengumpulkan pikirannya dan melihat item terakhir. Perisai tulang kelinci. Pertahanan 50. Kesehatan 10. Kesehatan I. Kekuatan 45. Qin Chuan langsung mengirimkan atribut perisai tulang kelinci kepada Long Teng. Dalam detik berikutnya, dia langsung dibombardir pesan. Kakak, silakan sebutkan harga. Selama kamu bilang, aku berani memberikannya. Kakak, kamu adalah kakakku. Item ini harus disisakan untukku. Qin Chuan diam-diam tersenyum. Masih Long Teng yang sama dalam ingatanku. Punya prinsip, tapi tidak banyak. Segera dia membalas dengan huruf D. Aku butuh koin emas. Kamu punya berapa? Tianqi bisa mengikati XK untuk langsung menerima uang tunai. Dan tidak perlu khawatir akan dilacak aliran dana. Akennya penuh. Tapi Qin Chuan sementara tidak membutuhkan uang tunai sebanyak itu. Sebaliknya, dia lebih membutuhkan kain emas. Karena dia tahu ada sebuah misi yang sangat menguntungkan. Diperlukan sejumlah koin emas untuk membukanya. Long Teng Tianxia menerima balasan. Segera mengetik di tim dan bertanya berapa banyak kain emas yang sudah diterima. Pendeta api Xiao Sui menjawab bos. Karena beberapa serikat lainnya juga bersiap untuk membeli perlengkapan yang ada di tangan Dewa Malam. Ditambah dengan monster saat ini. Sebanyaknya hanya menjatuhkan 1 atau 2 kain tembaga. Jadi Long Teng Tianxia memotong dan berkata saya hanya butuh hasil. Bos yang baik. Xiao Sui melaporkan dengan cepat. Kami menetapkan harga 1 koin tembaga 5 yuan mata uang nasional. Kami sudah menerima 15 jeans. Pengeluaran melebihi 750.000 yuan. Koin emas nasional 1 Ghost Spirit 3 Kaisar. 100 koin perak Ghost Spirit 3 Kaisar Ghost Spirit koin tembaga. Long Teng Tianxia mengangguk. Dengan tenang berkata tingkatkan kekuatan pembelian. Belum selesai berbicara. Dia melihat kotak obrolan kembali melompat dengan sebuah pesan. Itu adalah tangkapan layar atribut busur panjang buni yang dikirim oleh Dewa Malam. Dragon Swords Across the World mengoper bola kembali ke penembak jitu timnya. Pemanah sangat bersemangat sampai mulutnya melenceng. Melihat Long Teng Tianxia dengan tatapan penuh harapan. Long Teng Tianxia tersenyum dan berkata lihat betapa kamu terburu-buru. Saya ambil semuanya. Karena Night Wanderer bersedia memberikan atribut peralatan kepada saya. Ini menunjukkan. Dia cenderung untuk mengutamakan memberikan peralatan kepada kami. Jadi kita juga tidak bisa pelit. Harus dengan harga tinggi. Xiao Sui, lepaskan semua dan ambil. Jangan khawatir tentang masalah dana. Saya masih memiliki sedikit tabungan. Xiao Sui King berkata, Bos, kamu benar-benar terlalu merendah. Itu bukan hanya sedikit tabungan. Segera bawa orang-orang ke desa pemula untuk mengumpulkan koin game. Manfaatkan waktu ini. Long Teng segera menjalin hubungan dengan Dewa Malam. Ini pasti merupakan sumber daya yang besar. Harus melaporkan ini. Long Teng bertanya kepada ahli besar tentang dunia. Berapa harga yang ada di pikiran kamu? Saya sekarang memiliki 15 pound di tangan. Namun, serikat lain juga mengambil tindakan. Diperkirakan hanya akan menerima maksimal 40 emas. Qin Chuan melakukan perhitungan. Melihat situasi pasar saat ini. 1 koin emas sekarang setara dengan 50.000 mata uang nasional. 40 koin emas berarti hampir 2 juta. Bahkan mungkin lebih. Karena saat ini, produksi pemain sangat sedikit. Dan beberapa guild mengumpulkan bersama. Harga pasti akan naik. Qin Chuan berpikir sejenak dan kembali. Tidak akan meminta harga lebih dari kamu. 2 item seharga 30 koin. Long Teng tidak berkedip sama sekali. Langsung setuju. Dia tidak keberatan mengeluarkan uang. Jika lebih dari 1 juta ini, dapat meningkatkan kekuatan timnya. Serta persahabatan dengan Dewa Malam. Itu sangat menguntungkan. Long Teng sangat memiliki wawasan. Tahu, Tianqi pasti akan menjadi pemimpin industri game global. Investasi awalnya akan mendapatkan keuntungan 10 kali lipat atau bahkan lebih di masa depan.
Tentu saja, di hati Long Teng Tianxia, pengembalian ini tidak ada apa-apanya dibandingkan menjalin hubungan dengan Dewa Malam. Tidak diragukan lagi. Dewa Malam pasti akan mengikuti jalur solo membunuh bos di masa depan. Dan dia juga memiliki kemampuan itu. Peralatan tingkat tinggi yang dia miliki akan semakin banyak. Selama dia menjaga hubungan baik dengan Dewa Malam. Bukankah itu sama dengan memperbanyak peralatannya? Dengan bantuan Dewa Malam, dinasti Long Teng pasti akan menjadi guild terbaik Tianqi. Long Teng sangat puas dengan pencapaiannya. Namun, dengan cara ini, para ketua guild lainnya tidak bisa diam. Mereka meminta pertemanan dengan Yeo Shen. Namun, permintaan itu tidak disetujui. Tidak dapat menghubungi Yeo Shen. Juga tidak tahu peralatan apa yang dia miliki. Namun, dari reaksi Long Teng, pasti ada peralatan lebih. Tahu bahwa ada peralatan hebat, tetapi tidak bisa mendapatkannya. Jangan tanya betapa mengganggunya itu. Ada ketua yang ingin mengeluh tentang angin kembali. Tapi Long Teng sangat cerdik. Mana mungkin dia menunjukkan kelemahan. Ia berpura-pura dengan ekspresi kesedihan. Dia berkata, "Aduh, saya juga tidak bisa menghubungi Yeo Shen. Apa yang harus dilakukan?" Kemudian dia berbalik dan menaikkan harga pembelian koin game. Jelas dia sangat ingin mendapatkannya. Di dalam bayangan, Qin Chuan hampir tertawa. Orang ini benar-benar seorang aktor. Qin Chuan bukan tipe yang bertele-tele. Jika dia melelang dua peralatan itu secara terbuka, ia benar-benar bisa mendapatkan harga yang lebih tinggi. Totalnya lebih dari 40 koin tidak masalah sama sekali. Jika lelangnya ketat, bahkan bisa mencapai 100. Tapi tidak ada yang istimewa. 30 koin sudah cukup untuk memulai tugas. Dan jika ingin menjual dengan harga tinggi, harus menunggu semua guild besar, mengumpulkan dana, membutuhkan waktu. Kecuali dia memilih untuk menerima uang tunai. Memiliki waktu untuk itu. Qin Chuan lebih baik pergi membunuh beberapa babi hutan untuk naik level. Dia memiliki 2 senjata yang terpasang. Saat itu dia bisa mengganti perlengkapan, meningkatkan level lebih cepat. Selama dia bisa mencapai level 10 dengan cepat, aktifkan susunan teleportasi kota utama. Maka akan ada lebih banyak kesempatan menunggunya. Jika dibandingkan, menjual lebih 10 hingga 20 koin tidak ada artinya. Ketika Apokalips menggabungkan realitas, para pemimpin terkuat di Tianqi akan memiliki segalanya. Saat ini semua ini hanyalah hidangan pembuka. Waktu yang ditunggu. King juga tidak bermalas-malasan. Tadi baru saja membunuh bos untuk mendapatkan 1 poin keterampilan. Bisa digunakan. Tidak ada yang perlu diragukan. Langsung meningkatkan level penyamaran bayangan. Drink. Level penyamaran bayangan meningkat LV1 LV2 penyamar bayangan LV2. Tingkat besi hitam memasuki mode penyamaran. Serangan bayangan yang memecah memberikan tambahan serangan 120. Persentase menambah 100 kerusakan. Menghabiskan daya magi senjata dengan waktu cooldown 18 detik. Berbeda dengan peningkatan tingkat. Peningkatan level tidak memberikan peningkatan multiplikasi kerusakan. Hanya bisa meningkatkan nilai kerusakan tetap dari keterampilan. Namun, tetap saja itu adalah peningkatan. Terutama di bawah tambahan talenta Dewa Sniper. Peningkatan sekecil apapun tidak boleh diabaikan. Melakukan serangan titik lemah dari jarak 50 meter. Dapat menyebabkan 1590 kerusakan. Sangat signifikan. Efisiensi Long Teng di dunia sangat tinggi. Tidak perlu menunggu beberapa menit, dia sudah mengirim pesan, "Bos, koin sudah terkumpul." Qin Chuan juga tidak bertele-tele. Langsung memulai transaksi. Mengambil 30 koin. Peralatan yang sangat diinginkan akhirnya didapat. Long Teng Tianxia mengirim pesan kepada sang ahli. "Hubungi aku jika ada barang bagus di kemudian hari. Harga dijamin memuaskanmu." Qin Chuan membalas dengan cepat. "Baik." Lalu tidak lagi tinggal. Langsung meninggalkan desa pemula. Menuju ke daerah liar. Namun kali ini, Qin Chuan tidak berniat pergi ke dataran babi hutan. Alasannya sangat sederhana. Kerusakannya telah melampaui batas. Jika luka robek, bisa mendapatkan bonus talenta Dewa Sniper. Maka total kerusakanku akan mendekati 2000. Namun, bicara tentang hal itu, babi hutan level 10 saja memiliki 1500 HP, kan? Bahkan kerusakan langsung dari pisau bayangan pun tidak bisa bertahan. Sama sekali tidak bisa bertahan sampai kerusakan luka robek. Qin Chuan tertegun. Kerusakan yang terlalu tinggi juga jadi masalah. Sulit untuk menguji keterampilan. Mengenai mengurangi jarak untuk mengurangi kerusakan. Itu memang metode yang mungkin. Tetapi tidak terlalu diperlukan. Dia tahu tempat yang bagus. Di sana penuh dengan monster elit. Dan semuanya memberikan pengalaman level 10. Hadiahnya sangat melimpah. Tim Long Teng membawa 2 perlengkapan yang masih hangat. Kembali memulai perjalanan untuk leveling. Mereka bersiap-siap untuk pergi ke dataran babi hutan lagi. Mungkin mereka juga bisa bertemu dengan Dewa Malam. Nanti kita bisa mengobrol santai. Bukankah perasaan ini sudah sangat mendalam? Hasilnya, saat tim Long Teng bersemangat berlari ke dataran babi hutan, mereka mendapati tidak ada satupun mayat babi hutan di sini. Dengan kata lain, Dewa Penjelajah Malam tidak ada di sini.
Long Teng Tianxia berkata, Dewa penjelajah malam tidak ada di sini. Pendeta api latihan level, Xiao Sui, juga merasa bingung. Tingkat monster di sini tidak rendah. Tidak banyak pemain. Bisa dibilang ini adalah tempat latihan level yang bagus. Beberapa orang berdiskusi sepanjang hari tetapi tidak ada hasil. Mereka hanya bisa menekan rasa bingung. Saat itu, pembunuh di tim berkata, Kepala, saudara-saudara di toko Roshasha memberi kabar. Raschal menyerang untuk mencari dewa penjelajah malam. Kita harus mengingatkan mereka. Long Teng Tianxia melambaikan tangan. Dengan kekuatan dewa penjelajah malam, 10 Roshasha Idao Zhan bahkan tidak bisa membuat ombak. Apa yang harus kita lakukan adalah segera latihan level. Jangan sampai Ye Yushen mendapatkan peralatan bagus. Jika kita tidak bisa memakainya, itu akan menunjukkan bahwa kita tidak memiliki kekuatan. Jika Dewa Malam menganggap kami tidak layak, itu akan sangat merugikan. Anggota tim semuanya mengangguk setuju. Tempat yang ingin pergi oleh Qin Chuan adalah perbukitan granit di utara desa pemula. Ada jurang yang curam di sini, dalam dan tidak terlihat dasarnya. Ditambah dengan banyaknya monster elit di sekitarnya. Pemain biasa pada umumnya tidak akan datang ke sini. Tapi bagi Qin Chuan, ini sangatlah cocok. Bom. 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 Belum mendekat. Suara langkah berat terdengar dari kejauhan. Tanahnya juga bergetar sedikit. Setelah itu, maju ratusan meter. Setelah melewati sebuah perbukitan, pemandangan yang familiar muncul di depan mata. Dalam pandangan, ada raksasa batu yang tingginya lebih dari 4 meter. Sedang bergerak bolak-balik. Setiap langkah meninggalkan jejak yang dalam. Raksasa granit level elit 10. Poin kesehatan 3.500. Serangan 150, pertahanan 400. Keterampilan melempar batu, gempa besar. Poin kesehatan babi hutan tingkat puluhan adalah 1.500. Dan raksasa granit ini langsung menggandakan kekuatan. Namun ini bukanlah tempat yang paling sulit. Masalahnya terletak pada pertahanan. Pertahanan makhluk ini mencapai 400. Lebih tinggi daripada kelinci raksasa tingkat besi hitam. Belum lagi di tahap saat ini. Pemain umumnya hanya memiliki 1 atau 2 level. Bahkan pemain level 10 pun tidak bisa mengalahkannya. Ini adalah makhluk yang sangat berotot. Dengan serangan yang juga tinggi. Pertarungannya sangat sulit. Bagi pemain biasa. Bahkan lebih mudah melawan babi hutan level 10. Karena itulah, bos di Granite Hills baru ditemukan 2 bulan setelah pelayanannya dibuka. Ya, ada bos di sini. Dan tingkatnya sangat tinggi. Ada yang setara dengan tingkat perak. Namun syarat pemicu sangat ketat. Diperlukan untuk membunuh 100 raksasa granit elit. Dan harus dibunuh sendirian. Bagi pemain lain, ini sulit sekali. Namun bagi Qin Chuan, ini sangat mudah. Mari kita periksa terlebih dahulu luka robek. Qin Chuan berpikir. Segera mengarahkan ke raksasa granit yang jauh. Itu adalah satu lemparan pisau. Serangan titik lemah 1590. Jangan lihat bahwa seluruh tubuh raksasa granit terbuat dari batu. Seolah-olah tidak memiliki titik lemah. Tapi sebenarnya ada. Tepat di kepala mereka. Di sana adalah inti mereka. Sambil menyebabkan kerusakan, Qin Chuan telah masuk ke dalam mode penyamaran. Raksasa granit yang diserang tidak menemukan musuh. Mengeluarkan raungan marah. Mengangkat kedua lengan dan menghantam tanah dengan keras. Mengambil batu di dekat kakinya dan melemparkannya jauh. Rekan-rekannya di sekitar melihat dengan bingung kepada orang ini. Apakah dia gila? Oh, mereka tidak punya otak. Kalau begitu tidak masalah. Qin Chuan mengamati dari bayangan. Saat itu, kerusakan robek pada raksasa granit mulai berlaku. Kerusakan 120 tampak muncul. Juga membuat hati Qin Chuan merasa tenang. Kerusakan robek dapat mendapatkan tambahan talenta Dewa Sniper. Meskipun dia hampir bisa memastikan hal ini. Tapi tetap saja, dia perlu memverifikasinya. Waktu antara 120.123 detik. Raksasa granit kehilangan 360 poin kesehatan lagi. Ditambah dengan kerusakan dari panah bayangan sebelumnya. Kesehatan sudah kurang dari setengah. Dengan kata lain, Qin Chuan bisa membunuh satu raksasa granit dengan 2 panah. Menunggu hingga waktu cooldown skill berakhir. Panah bayangan kembali diluncurkan. Serangan titik panas 1,590. Dengan suara gemuruh, bar kesehatan raksasa granit kosong. Tubuhnya hancur menjadi ribuan serpihan. Terintegrasi kembali ke bukit ini. Membunuh raksasa granit level 10. Mendapatkan 150 poin pengalaman. Pembunuhan tingkat 6 bulan. Mendapatkan tambahan 90 poin pengalaman. Hadiah pengalaman yang melimpah. Sesuai dengan monster elit. Poin pengalaman memang banyak. Qin Chuan menunjukkan ekspresi gembira. Meskipun 2 panah diperlukan untuk membunuh satu raksasa granit. Tidak terlalu efisien. Jika hanya dilihat dari efisiensi, bahkan tidak seefisien babi hutan level 10. Tapi mengingat syarat aktivasi bos tingkat perak, kerugian ini masih dapat diterima. Ketika dia mencapai level 10, dia bisa mengenakan perlengkapan perak dan pergi ke kota utama.
Bukankah itu indah? Tentu saja. Qin Chuan tidak lupa tentang misi tersembunyinya. Sebelum meninggalkan desa pemula, dia akan mengalahkan pemimpin serigala. Dia ingat bahwa Raja Serigala adalah bos tingkat perunggu. Tidak sekuat raksasa granit, tetapi juga tidak buruk. Ayo semangat. Mengalahkan bos tingkat perunggu dan bos tingkat perak untuk pertama kalinya. Hati Qin Chuan penuh semangat juang. Dia mulai berkonsentrasi untuk leveling. Dia berhasil membunuh raksasa granit level 10. Mendapatkan 150 poin pengalaman. Membunuh musuh di level 6 ke atas. Mendapatkan tambahan 90 poin pengalaman. Anda telah mencapai level 5. Anda mendapatkan 5 poin atribut bebas. Kekuatan bayangan sedang berkumpul. Anda mendapatkan tambahan 5 poin atribut bebas. Mengaktifkan titik yang mudah diberkati. Anda mendapatkan tambahan 5 poin atribut bebas. Semua 15 poin atribut bebas ditambahkan ke ketangkasan. Kemudian mengenakan 2 perlengkapan yang ada di tasnya. Atribut Qin Chuan baru saja diperbarui. Nama panggilan Dewa Malam, kelas pembunuh bayangan, level 590. Garis miring terbalik 5000. Atribut kekuatan 14. Kesehatan 9. Ketangkasan 915. Mental 8. Serangan 64. Pertahanan 30. HP 390. Nilai mana 90. Memakai belati taring kelinci. Kekuatan serangan E50. Ketangkasan E5. Pertahanan armor kulit kelinci J20. HP J200. Pertahanan legging pemula J1. Keterampilan penyamaran bayangan LV2 tingkat besi hitam. Memasuki mode penyamaran. Serangan bayangan memecah menyebabkan tambahan serangan sebesar 120. Persentase O100 kerusakan. Menghabiskan 5 mana. Waktu pemulihan 18 detik. Pisau terbang bayangan LV1. Menggunakan energi bayangan untuk membuat bilah energi. Menyebabkan kerusakan serangan sebesar 110%. Menghabiskan 5 mana. Waktu pemulihan 10 detik. Serangan mendekat LVE. Menyebabkan serangan jarak dekat yang kuat. Menyebabkan kerusakan serangan sebesar 110%. Menghabiskan 5 mana. Waktu pemulihan 5 detik. Luka robek LVE, keterampilan pasif tingkat besi hitam. Menyebabkan kerusakan sekaligus luka robek. Menyebabkan 20 kekuatan serangan per detik. Tambahan 20 kerusakan persen. Bertahan selama 3 detik. Agility mencapai 96 poin. Sejujurnya, jika bukan karena awalnya, Qin Chuan menambahkan 5 poin atribut ke kekuatan. Agility-nya sekarang sudah lebih dari 100. Tapi tidak ada masalah besar. Atribut ditambah dengan peningkatan peralatan. Membuat kekuatan Qin Chuan meningkat pesat. Kekuatan serangannya bahkan berlipat ganda. Setelah berpikir sejenak, Qin Chuan berhasil menghitung batas kerusakan dirinya pada jarak 50 meter. Pisau terbang bayangan ditambah dengan merobek sayap tersembunyi dan serangan listrik lemah. Kerusakan langsung 2781. Luka robek selama 3 detik. Total kerusakan 492. Total 3273 poin kerusakan. Sayangnya, tetap saja tidak bisa membunuh raksasa granit dengan 1 pisau terbang. Qin Chuan dengan sedih berkata, jika pemain lain mendengar ini, mereka pasti akan melaporkannya dengan nama asli. Kau sudah level 5 bisa menyebabkan lebih dari 3000 kerusakan. Apalagi yang tidak ada? Puas dengan kita. Apakah saat level 5 masih berjuang melawan babi hutan? Meskipun masih menggunakan 2 belati untuk mengalahkan raksasa granit. Tapi Qin Chuan tidak terburu-buru. Jangan lupakan bahwa dia masih memiliki kartu truf, yaitu tengkorak makhluk aneh. Poin evolusi yang didapat dari membunuh kelinci raksasa sebelumnya selalu disimpan tanpa digunakan. Hanya menunggu untuk membunuh cukup banyak monster sebelum mendapatkan poin evolusi. Sehingga dapat membuka evolusi kedua dari mode penyamaran. Mode penyamaran tingkat perunggu. Baik dari multiplikator damage atau damage tetap. Semua akan mendapatkan peningkatan yang signifikan. Saat itu, membunuh raksasa granit dengan sekali serang benar-benar bukan masalah. Bahkan tidak perlu menunggu untuk luka robek berlaku. Dapat mengalahkan raksasa granit level 10. Mendapatkan 150 poin pengalaman. Membunuh monster 5 level lebih tinggi. Mendapatkan tambahan 75 poin pengalaman. Satu lagi raksasa granit tumbang. Jarak Qin Chuan untuk naik level lagi semakin dekat. Dengan laju seperti ini, menunggu Qin Chuan mengaktifkan Raja Raksasa Granit. Hampir mencapai level 10. Total waktu yang dibutuhkan mungkin kurang dari setengah hari. Cepat sekali, Qin Chuan berkomentar. Dia jelas ingat, saat kehidupan sebelumnya, dia baru mencapai level 10 pada hari ketiga setelah server dibuka. Hanya itu sudah dianggap cepat. Tidak ada pilihan, di satu sisi terlalu banyak pemain. Sulit untuk merebut monster. Di sisi lain, itu juga karena membunuh monster terlalu lambat. Tidak bisa melawan monster di level yang lebih tinggi. Jika membunuh monster, pengalaman dasar tidak terlalu banyak. Jika melawan monster level rendah, akan mendapatkan hukuman pengurangan pengalaman hingga tingkat tertentu. Secara keseluruhan,
Menaikkan level di cuaca ini jelas merupakan proses yang menyakitkan. Kecuali King Chuanding. Membunuh raksasa granit level 10 mendapatkan 150 unit nilai tinta. Membunuh level 5 bulan mendapatkan tambahan 75 unit nilai tinta. Anda telah mencapai level 6. Anda mendapatkan 5 poin atribut bebas. Kekuatan bayangan sedang berkumpul. Anda mendapatkan tambahan 5 poin atribut bebas. Juga teraktivasi untuk menerima berkat. Anda mendapatkan tambahan 5 poin atribut bebas. Naik level lagi ya. Tanpa ragu, menambahkan poin atribut ke ketangkasan. Qin Chuan tidak merasakan emosi apapun di dalam hati. Latihan levelnya adalah pisau terbang mode penyamaran. Pisau terbang mode penyamaran itu tidak memerlukan keterampilan apapun. Sangat membosankan. Untungnya, di tengah kebosanan masih ada harapan lain. Dalam waktu sebentar lagi, dia akan cukup untuk mendapatkan keterampilan membunuh monster. Dia bisa mengembangkan penyamaran bayangan lagi. Memiliki keterampilan tingkat perunggu di desa pemula. Diperkirakan, jika diceritakan, tidak ada yang berani percaya. Qin Chuan merasa sedikit puas. Di kehidupan ini, kecepatan perkembangannya jauh lebih cepat dibandingkan kehidupan sebelumnya. Namun meskipun begitu, Qin Chuan tidak merasa lengah. Mengikuti Qin Chuan dalam membunuh besar di Bukit Granit. Di sini, jumlah raksasa granit terus berkurang. Setiap kali ada raksasa granit yang hancur menjadi serpihan, puing-puing mereka akan segera terpengaruh oleh suatu kekuatan yang tidak diketahui. Menyatu dengan tanah. Qin Chuan tahu, ini sedang mengaktifkan penguasa raksasa granit. Pola yang semakin jelas di permukaan adalah buktinya. Berdasarkan informasi yang oleh pemain, bos ini terperangkap di sini. Hanya saja seiring berjalannya waktu, susunan segel secara bertahap menjadi tidak efektif. Energi bos mulai meluap. Bereaksi dengan granit di sini. Menghasilkan banyak raksasa granit yang tidak memiliki kesadaran diri. Bagi pemain lain, ini adalah cerita yang menyenangkan. Tapi Qin Chuan berbeda. Dia terlahir kembali. Mengetahui hakikat apokalips. Bos ini sangat mungkin berasal dari peristiwa lain yang terintegrasi dalam apokalips. Di dalam hati Qin Chuan ada sebuah tebakan berani. Dan secara naluriah, tebakannya sangat mungkin menjadi kenyataan. Jadi jika bintang biru akhirnya tidak dapat melawan para dewa, apakah juga akan terintegrasi ke dalam apokalips? Menjadi bagian dari permainan. Turun ke dunia lain. Pemikiran ini muncul di benak Qin Chuan. Membuatnya tidak bisa menahan getaran. Rahasia di balik apokalipse terlalu banyak dan dalam. Aku harus mencoba. Aku pasti akan mengubah nasibku. Qin Chuan menarik napas dalam-dalam. Energi bayangan berkumpul di tangannya menjadi belati. Tepat mengenai kepala raksasa granit yang jauh. Membunuh granit level 10. Raksasa granit mendapatkan 150 poin pengalaman. Membunuh monster level 4 ke atas mendapatkan tambahan 60 poin pengalaman. Anda telah mencapai level 7. Anda mendapatkan 5 poin atribut bebas. Kekuatan bayangan sedang berkumpul. Anda mendapatkan tambahan 5 poin atribut bebas. Memberikan berkah juga aktif. Anda mendapatkan tambahan 5 poin atribut bebas. Waktu berburu aktif. Anda mendapatkan 1 poin evolusi. Qin Chuan telah menunggu apa yang dia inginkan. Ditambah dengan poin evolusi yang disimpan di tangannya. Dia cukup untuk menyelesaikan evolusi kedua penyamaran bayangan. Evolusi kali ini menghabiskan 2 poin evolusi. Apakah akan melakukan evolusi penyamaran bayangan? Ya, penyamaran bayangan telah berevolusi. Peningkatan kualitas. Perunggu besi hitam. Penyamaran bayangan LV2 tingkat perunggu memasuki mode penyamaran. Serangan pemecah bayangan menghasilkan tambahan serangan 140. Persentase menambahkan 400 kerusakan. Menghabiskan 5 mana. Waktu cooldown 16 detik. Kerusakan diluncurkan dari tempat. Dalam beberapa aspek, kejadian ini masih sangat beretika. Tidak akan karena peningkatan kualitas keterampilan. Level yang ada akan diatur ulang ke nol. Kualitas keterampilan dan tingkat adalah 2 set yang saling terikat. Tetapi tidak akan saling mengganggu sistem. Kerusakan dasar tetap penyamaran bayangan tingkat perunggu adalah 200. Sementara saya sudah meningkatkan 2 tingkat sebelumnya. Kerusakan tetap adalah 400. Terowongan Qin Chuan. Selanjutnya, biarkan saya mencoba kerusakan. Qin Chuan menatap. Terfokus pada raksasa granit yang goyang di kejauhan. Raksasa granit ini bergetar 2 kali tanpa sebab. Tapi tidak bisa memahami. Mengapa berdiri begitu bingung di tempat. Memandang ke langit. Mulai berpikir. Jika tidak ada gangguan dari luar. Mungkin setelah beberapa puluh ribu tahun, dia bisa saja berevolusi menjadi memiliki kebijaksanaan awal. Tapi sekarang hanya bisa menjadi batu loncatan untuk meningkatkan Qin Chuan. Sebelum menyerang kelemahan 6356, Qin Chuan melemparkan sebuah pisau terbang, yang bisa menghasilkan kerusakan langsung mendekati 2800. Ditambah dengan hampir 500 kerusakan robek. Total kerusakan 3300 sudah sangat berlebihan. Namun sekarang setelah penyamaran bayangan berevolusi ke tingkat perunggu, kerusakan langsung sudah melampaui.
300 yang membunuh langsung raksasa granit. Tanpa perlu kerusakan robek. Qin Chuan muncul dari bayangan. Dengan pemikiran yang mendalam. Terburu-buru. Seharusnya menjual buku keterampilan robek kepada Long Teng Tianxia. Menjualnya seharga 5 juta koin salty country pasti tidak menjadi masalah. Namun dia hanya berpikir begitu. Qin Chuan sangat sadar bahwa kerusakannya sekarang tinggi. Karena serangan mematikan dari penyamaran bayangan. Kerusakan tetapnya tinggi. Tapi ada kelemahan pada kerusakan tetap. Meskipun di akhir, kekuatan serangan karakter bisa melebihi 10.000. Nilai tetapnya masih sama. Pertarungan ke depan. Kerusakan robek tidak boleh dianggap remeh. Naik satu level lagi seharusnya sudah cukup. Aktifkan bos. Qin Chuan cukup berharap. Membunuh bos tingkat perak sendirian. Dia di kehidupan sebelumnya bisa melakukannya. Tapi tentu saja bukan di tahap desa pemula. Bahkan di kehidupan sebelumnya. Pemain yang menggali Lord Granite itu. Akhirnya hanya Yao yang bisa mengalahkannya. Dan keadaan pertarungannya sangat brutal. Pemain harus bergantung pada respawn tanpa batas untuk mengalahkannya. Namun sekarang, Qin Chuan merasa dia bisa melakukannya sendiri. Di sisi lain, Long Teng Tianxia duduk di atas batu. Dalam pose pemikir. Yaitu karena tidak ada rokok di dalam game. Jika tidak, dia pasti akan menyalakan sebatang. Dia tidak mengerti. Pendeta api dewa, Xiao Sui, bertanya dengan khawatir. Bos, kamu baik-baik saja? Naga melambung melintasi dunia melambaikan tangannya. Dia menatap ke langit. Dia berkata dengan tenang. Kalian bilang dewa malam bisa naik level di mana? Sekejap saja. Dia sudah level 7. Rekan satu tim mengangkat tanda tanya. Suasana hening di tempat itu. Tidak ada yang bisa menjawab. Mereka adalah tim elit yang terdiri dari kelas tersembunyi. Mereka telah berjuang memotong babi hutan selama setengah hari. Sekarang mereka baru saja naik 2 level secara kolektif. Masih ada sedikit jarak menuju level 3. Awalnya, aku merasa levelingku cukup cepat. Tapi, Kapten bilang Night Wanderer sudah level 7. Seorang pembunuh di tim mengeluh. Aku punya firasat. Mungkin kita belum mengganti 2 item itu. Bos yang dihadapi malam dewa hanya sendirian. Dia mendapatkan peralatan yang lebih hebat. Pemanah berkata dengan bersemangat, berharap bisa menggunakan busur panjang lagi. Kemudian dia mengulangi pembicaraan lama. Aku bilang, Night Wanderer pasti tidak bisa menggunakan pedang. Jika tidak, dia pasti akan menyimpan busur panjang. Jadi, aku tetap imbang dengan Night Wanderer. Long Teng sudah tidak punya tenaga untuk mencemooh lagi. Xiao Sui berpikir sejenak. Dia bertanya apakah mungkin. Apakah sebelumnya Night Wanderer menjatuhkan sebuah belati? Terbatas oleh aturan permainan. Tidak bisa membawa busur panjang. Jadi dia bertindak. Apakah dia mahir dalam seni pedang masih belum bisa dipastikan. Ekspresi pemanah menjadi pudar. Meskipun dia tidak ingin mengakui. Tapi sepertinya memang seperti itu. Namun pemanah tetap tidak mau mengakuinya. Dia berkata seni pedang tidak semudah itu untuk dipelajari. Dewa malam pasti tidak akan menembakkan panah. Benar? Pasti seperti itu. Long Teng mengatur suasana hati dengan baik. Dia menepuk debu di celananya. Mengangkat perisai dan berkata dengan keras untuk melanjutkan menyerang. Serangan kelemahan 6356. Setiap kali pisau terbang bayangan diluncurkan, selalu ada satu raksasa granit yang jatuh. Monster elit yang nyata seperti ini tidak memiliki daya tahan di depan Qin Chuan. Hingga Qin Chuan merasa ada yang aneh. Dia benar-benar memainkan tiang Qiming. Ini terlalu mudah. Jika harus mengatakan ada kekurangan, itu adalah bahwa penyamaran bayangan adalah damage tunggal. Sekalipun bisa membunuh dengan cepat, tetap tidak sebanding dengan monster A. Harus mencari kesempatan untuk mendapatkan buku keterampilan jarak jauh tipe umum. Jika bisa menjatuhkan, itu yang terbaik. Jika tidak bisa menjatuhkan, biarkan Long Teng membantu memperhatikannya. Seharusnya tidak ada masalah besar. Jalan rahasia Qin Chuan. Alasan dia belum mengembangkan pisau terbang bayangan adalah, selain prioritas penyamaran bayangan yang lebih tinggi, ada satu alasan lagi, yaitu bahwa penyamaran bayangan adalah keterampilan tunggal. Tidak cocok untuk pertempuran skala besar di akhir permainan. Tianqi sebagai permainan realitas virtual dengan kebebasan yang sangat tinggi. Selain belajar keterampilan dari mentor profesi, masih ada buku keterampilan. Di antaranya ada buku keterampilan umum, yang bisa dipadukan secara bebas. Dengan kata lain, selama pemain mau, sepenuhnya dapat mewujudkan jenis pejuang penyembuh. Seperti pendeta aliran dua mata yang merupakan profesi alternatif. Hanya saja kekuatannya rendah dan menyentuh. Pemain biasa tidak akan bermain seperti ini. Saat Qin Chuan terfokus berlatih keras di Dragon Tank. Saat terpicu, dia juga rajin leveling. Luo Sai Dao Zhan telah melalui 1000 kesulitan dan bahaya. Akhirnya menerima kabar. Tahu di mana Dewa Malam yang terkutuk itu leveling. Maksudmu, Dewa Malam berada di perbukitan granit di utara desa pemula? Kabar dari Luo Sai Dao Zhan ini sangat dapat dipercaya. Dengan nada yang agak ragu. Menurut pengetahuannya,
Di sana semua adalah monster elit level 10. Pertahanan mereka sangat tinggi. Pemain biasa pasti akan kalah jika pergi ke sana. Namun setelah berpikir sejenak, kabar tentang pembunuhan satu serangan oleh Roshasha sangat dapat dipercaya. Orang lain mungkin malas pergi ke sana untuk level up. Tapi Dewa Malam pasti akan pergi. Kelinci raksasa tingkat besi hitam bukan tandingannya. Terlebih lagi, monster elit itu. Penghinaan yang diterima Dewa Malam sebelumnya. Aku pasti akan membalasnya 100 kali lipat. Mata Luo Sai Dao Zhan bersinar dengan kemarahan. Dia sebagai ketua toko Roshasha. Di bawahnya terdapat ribuan anggota. Akhirnya dibunuh oleh Night Wanderer di depan banyak orang. Wajahnya benar-benar memalukan. Jika tidak mengalahkan Night Wanderer, bagaimana dia bisa bertahan? Apakah kamu pikir mode penyamaran tingkat besi hitam akan membuatmu aman? Dengan sikap merendahkan, Long Teng mengayunkan pedangnya. Dia erat memegang gulungan di dadanya. Ini adalah item hebat yang dia dapatkan dengan usaha maksimal. Tanda pembunuh. Pasti bisa membuat Night Wanderer tidak berdaya.